Assalamualaikum YouTube. Dan ini adalah drone P8 drone ya, yang sudah pernah kita unboxing, kita review kemarin. Untuk mekanisme kameranya ya, seperti ini. Keren banget. Bisa dinaik turunkan. Harganya lumayan murah. Kendali kamera. Wah, mantap nih. Jadi kita akan membongkar kameranya ini. Mekanisme kameranya pakai servo kah atau pakai apa nih ya? Jadi yang harus kita buka itu adalah satu baut ini. Kita akan siapkan obengnya dulu. Jadi pada pembeliannya dapat obeng seperti ini ya. Bisa digunakan untuk bongkar-bongkar. Tapi untuk obengnya sepertinya kurang pas ya dengan bautnya. Jadi kita tukar obengnya dengan yang lebih lancip seperti ini. Nah, ini dia. Satu baut ini adalah pengunci agar kameranya tidak bergeser. Kalau ada yang mau beli drone ini, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi. Tapi yang perlu kalian tahu adalah hasil kameranya ya tidak bisa dibilang bagus, buruk ya hasil kamera dari P8 drone ini. Nah, ini dia. Ada 5 buah kabel. Seperti biasa. Untuk wifi-nya kita matikan dulu untuk drone-nya. Untuk kameranya ada 3 buah kabel, merah, hitam, dan putih. Nah, kabel putih ini biasanya kalau di drone Sima itu warnanya kuning. Bebas ya, bisa diganti warna kuning atau warna putih. Yang penting min plusnya dia sesuai. Dan ada satu buah soket ya. Satu buah soket yang kabelnya ada 2, hitam dan putih ya. Kita cabut, ini dia untuk kabel penghubung kamera ke drone-nya. Dan 2 buah kabel satu soket adalah apa nih? Kita akan bongkar ya. Jadi untuk membongkar ada 6 buah baut ya. 4 buah baut yang di atas sini untuk melindungi PCB-nya. Jadi PCB-nya total ada 4 buah baut, kemudian 2 lagi untuk mengikat kameranya. Sayang banget ya, drone ini kameranya itu kurang bagus, padahal fiturnya oke. Kamera ada wifi-nya, kemudian bisa naik turun, kendali kamera ya. Itu yang penting sebenarnya. Cuman kalau harganya dilebihkan 50.000 lah, dengan kualitas kamera yang ya lebih bagus dari yang ada, kemungkinan drone ini akan jadi drone pilihan pilot pemula ya. Sudah pasti ya, fiturnya banyak, kameranya lumayan. Atau kalau tidak mau diberikan kamera yang bagus, harus sih kamera bagus, tetapi yang bisa dikalahkan adalah wifi-nya. Nggak usah pakai wifi, tapi pakai SD card aja. Drone ini akan laris banget ya di pasaran ya. Nah, ini dia. Antenanya seperti biasa, seperti ini. Seperti drone-drone pada umumnya, antena wifi-nya, dan ada seperti servo di dalam sini. Nah, kita akan buka ya. Jadi ada 4 buah baut lagi di sini untuk cover kameranya. Nah, kira-kira kameranya bisa diganti nggak sih ini? Seharusnya bisa ya, asal pinnya itu sesuai blueprintnya, jalurnya itu sesuai. Nah, kalau melihat jalur yang sesuai, harus kita mencari tahu dulu bentuk dari diagram PCB-nya. Harus kita cari tahu dulu. Bisa sih di jumper ya, seperti yang sudah pro gitu, tapi saya kurang begitu pro, jadi kita bongkar aja untuk elektriknya ya. Nah, memang saya nggak begitu pro untuk kelistrikannya. Dan ini dia. Jadi sebenarnya ini mirip servo ya. Yang membedakan servo dengan mekanisme mirip servo ini adalah kalau servo dia ada PCB-nya, ada ESC-nya. Speed controlnya dia ada. Kalau ini dia nggak ada. Langsung dihubungkan ke 2 kabel power ya,
merah, dan hitam. Kalau kita bisa lihat, kita coba ya, kita nyalakan dengan motornya ini aja, apakah dia berfungsi atau dengan kameranya baru dia berfungsi. Sebaiknya Anda kalau mencabut itu hati-hati dan masangnya juga hati-hati karena kabelnya ini kecil banget. Kalau ketarik berbahaya. Akan ribet nanti ya kalau ketarik ya. Nyari motornya juga susah ini. Untuk motor yang sekecil ini. Kita coba ya. Dan ini dia. Kita hidupkan dulu untuk transmitter ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia tidak ada pullbacknya. Kalau servo kan ada. Jadi kalau kita gerakkan ke atas dia akan balik ke titik nol ya. Tapi kalau ini dia rotasinya berputar 360 derajat tanpa celah ya, tanpa batas. Jadi seperti ini. Oke. Perbedaannya itu tadi, mekanisme yang mirip servo ini dengan servo yang asli ya. Ini palsu berarti. Jadi ada 3 buah kabel. Kalau yang servo 9 gram yang metal itu ada 3 buah kabel, merah, hitam, dan kuning. Kalau ini hanya 2 kabel. Nah ini dia untuk kameranya, nomor serinya ini apakah bisa diganti atau tidak, itu yang akan menjadi pertanyaan. Nanti kalau ada saya punya part-part kamera akan saya coba ganti ya, karena sayang banget nih, drone bagus dengan fitur yang bisa di kamera kontrol, tetapi hasil kameranya kurang begitu bagus, sayang banget. Dan saya penasaran, ini akan kita bongkar ya. Jadi untuk membongkar mekanismenya ini mirip seperti servo, ada 2 buah kabel di ujung-ujungnya. Ini memang servo sih, tapi tanpa PCB ya. Saya harap dalamnya sama seperti servo. Ada susunan gear-gear kecil seperti itu. Nah, jadi kalau saya pernah bongkar punyanya Sima X8 Pro itu, dia mekanismenya hanya nggak banyak untuk gearnya, hanya beberapa gear saja. Kalau menyerupai servo sih tidak. Dan P8 drone ini kita buka mekanisme untuk kendali kameranya, dan ini dia ya, mirip servo ya. Bagian dalamnya seperti ini. Cuma yang membedakan adalah kalau mekanisme kendali kameranya yang ini tidak dilengkapi PCB, tapi dalamnya mirip servo ini. Ya, jadi kalau mekanismenya ini rusak, apakah bisa menggunakan servo? Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa. Nanti tinggal mungkin soketnya, soket motornya yang akan diganti. Ya, seperti itu ya. Oke, ini akan kita pasang lagi. Memang benar-benar mirip servo. Motornya kecil. Kalau seandainya biasanya motor ini ada pada heli yang di belakang motornya untuk kendali maju mundurnya. Kalau ada yang sulit untuk mendapatkan motornya, bisa pakai motor servo ya, seperti itu. Mirip. Nah, ini akan kita pasang dan kita rapikan lagi untuk drone-nya. Bagaimana? Kira-kira worth it atau enggak drone ini? Kalau kameranya bagus, worth it, tetapi harus dimodifikasi lagi. Kalau Anda pinter modifikasi, gonta-ganti kamera, monggo ya, dibeli drone-nya. Karena memang drone ini bagus, hanya saja kameranya yang bukan kurang sih, sangat buruk sih kalau saya bilang ya. Karena memang hasilnya buruk banget. Seperti 0,3 kamera, kayak Sima X21 yang sudah ada kameranya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.